Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung dalam acara rilis bulanan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur pada hari ini, hari Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022. Bapak Ibu yang berbahagia, pada tanggal 1 setiap bulannya, BPS Kalimantan Timur merilis informasi terkini terkait inflasi, nilai tukar petani atau NTP, perkembangan statistik pariwisata dan transportasi, serta ekspor-impor. Dan pada bulan ini kami juga akan merilis satu indikator tambahan, yaitu indikator pembangunan manusia atau IPM untuk tahun 2022. Perlu saya garis bawahi bahwa referensi waktu untuk indikator inflasi dan NTP adalah bulan November tahun 2022, sedangkan referensi waktu untuk statistik pariwisata dan transportasi serta ekspor impor adalah bulan Oktober tahun 2022. Selain itu, Bapak Ibu, untuk pengetahuan bersama bahwa pada rilis ini akan digunakan dua referensi waktu sebagai pembanding untuk melihat perubahan beberapa indikator antar waktu, yaitu yang pertama month to month atau antar bulan, yaitu perbandingan nilai indikator dengan nilai pada bulan sebelumnya, dan yang kedua adalah year on year atau Y on Y, yaitu untuk melihat bagaimana perubahan nilai indikator dengan nilai indikator tersebut pada bulan yang sama di tahun sebelumnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum memulai rilis pada hari ini, ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan, yaitu beberapa fenomena penting yang terjadi yang relevan dengan indikator yang akan dirilis pada hari ini. Informasi pertama yaitu mengenai kondisi kinerja ekonomi mitra dagang Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan pada triwulan 3 tahun 2022. Dan kondisi ini tentunya memberikan dampak yang positif terhadap neraca perdagangan Kalimantan Timur. Selanjutnya, pergerakan harga komoditas di pasar global. Harga komoditas energi seperti harga batubara acuan atau HBA masih mengalami peningkatan. Sementara harga minyak mentah dunia pada Oktober tahun 2022 juga mengalami sedikit peningkatan. Jika kita bandingkan harga bulan Oktober tahun 2022 terhadap Oktober tahun 2021, HBA dan harga minyak mentah meningkat cukup signifikan. Selain itu, adanya pergerakan nilai rupiah yang terdepresiasi pada kisaran angka 15.000, ini tentunya akan berpengaruh terhadap penurunan nilai ekspor Kalimantan Timur di bulan Oktober tahun 2022. Di sisi lain, Bapak Ibu, harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit masih menunjukkan kecenderungan meningkat pada November tahun 2022, sejalan dengan kenaikan harga CPO yang juga menunjukkan peningkatan. Peningkatan harga TBS dan CPO tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap perkembangan nilai tukar petani di Kalimantan Timur. Berkaitan dengan perkembangan harga domestik, dengan adanya kebijakan kenaikan harga BBM di bulan September tahun 2022 yang lalu, ini menyebabkan adanya pergerakan harga pada beberapa komoditi yang mendorong terjadinya inflasi karena adanya kenaikan harga beberapa komoditas di pasar. Dan terkait dengan ketersediaan stok beberapa komoditas lokal, ini berimbas pada penurunan harga pada beberapa komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang putih. Selanjutnya, Bapak Ibu, dengan adanya pelonggaran syarat penerbangan bagi pelaku perjalanan juga ikut mendongkrak angka jumlah wisatawan di Provinsi Kalimantan Timur. Demikian Bapak Ibu sekalian beberapa peristiwa penting atau catatan fenomena yang relevan yang berpengaruh terhadap besaran nilai indikator yang akan kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian, indikator pertama yang kami sampaikan yakni perkembangan indeks harga konsumen atau IHK pada bulan November tahun 2022 yang dihitung perubahannya yang menunjukkan inflasi pada bulan tersebut.
Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 2 kota IHK yaitu Kota Samarinda dan Balikpapan, tercatat bahwa Kalimantan Timur yang merupakan gabungan 2 kota IHK terjadi inflasi sebesar 0,16%. Inflasi tahun kalender 2022 yaitu IHK November 2022 dibandingkan dengan IHK Desember 2021 tercatat sebesar 5,11%. Sedangkan inflasi tahun ke tahun di tahun 2022 yaitu dengan membandingkan IHK bulan November tahun 2022 terhadap IHK bulan November 2021 tercatat sebesar 5,83%. Sementara itu, jika dilihat dari masing-masing kota pembentuk inflasi Kalimantan Timur, di Kota Samarinda terjadi inflasi sebesar 0,25%, laju inflasi tahun kalender sebesar 4,95%, dan laju inflasi tahun ke tahun sebesar 5,64%. Untuk Kota Balikpapan mengalami inflasi yang lebih rendah dibandingkan Kota Samarinda, yakni sebesar 0,04% dengan laju inflasi tahun kalender sebesar 5,31% dan inflasi tahun ke tahun sebesar 6,07%. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami sampaikan 11 kelompok pengeluaran dan andilnya terhadap penghitungan inflasi pada bulan November tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Timur. Dari 11 kelompok pengeluaran, terdapat 7 kelompok mengalami inflasi atau terjadi peningkatan harga dan 3 kelompok mengalami deflasi. Tiga kelompok yang mengalami inflasi cukup tinggi yaitu kelompok pakaian dan alas kaki dengan inflasi sebesar 0,65%, kemudian kelompok penyedia makanan dan minuman atau restoran dengan inflasi sebesar 0,58%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,50%. Tiga kelompok yang memberikan andil cukup tinggi dalam pembentukan inflasi bulanan, yakni kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil sebesar 0,0584%, kemudian kelompok penyedia makan dan minuman atau restoran dengan andil sebesar 0,0541%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi sebesar 0,0276%. Sementara itu, tiga kelompok yang memberikan andil cukup tinggi dalam pembentukan inflasi tahunan atau Y on Y, yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 2,1314%, kemudian kelompok transportasi dengan andil inflasi sebesar 1,9043%, dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil sebesar 0,9096%. Dilihat menurut komoditinya pada bulan November tahun 2022, dari angka gabungan 2 kota IHK di Kalimantan Timur, kami sampaikan 5 komoditi yang memberikan andil cukup besar terhadap inflasi, yakni ikan layang atau benggol, rokok kretek filter, rokok putih, bahan bakar rumah tangga, dan teh siap saji. Sementara itu, terdapat juga 5 komoditi yang menyumbang andil deflasi yang cukup besar di bulan November tahun 2022, yakni cabai rawit, bayam, minyak goreng, daging ayam ras, dan kangkung. Untuk komoditi yang memberikan andil dominan terhadap inflasi untuk gabungan 2 kota IHK di Kalimantan Timur secara tahunan atau Y on Y, yaitu komoditi bensin, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, mobil, dan angkutan udara.
dan komoditi yang memberikan andil dominan terhadap deflasi untuk gabungan dua kota IHK di Kalimantan Timur secara tahunan, yaitu komoditi telepon seluler, jagung manis, baju kaos berkerah pria, ikan nila, dan baju muslim pria. Bapak Ibu sekalian, perubahan harga yang terjadi pada 12 kabupaten kota IHK di Pulau Kalimantan menunjukkan bahwa terjadi inflasi di seluruh wilayah. Inflasi tertinggi terjadi di Singkawang dengan nilai inflasi sebesar 0,44% dan inflasi terendah terjadi di Balikpapan yaitu sebesar 0,04%. Berikutnya kami sampaikan informasi mengenai perkembangan nilai tukar petani atau NTP dan nilai tukar usaha pertanian atau NTUP Provinsi Kalimantan Timur yang juga merupakan kondisi pada bulan November tahun 2022. NTP Provinsi Kalimantan Timur pada bulan November 2022 sebesar 128,30 naik sebesar 3,30% jika dibandingkan bulan Oktober, NTP bulan Oktober tahun 2022. Peningkatan nilai NTP ini disebabkan adanya peningkatan indeks harga yang diterima petani jika dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu meningkat sebesar 3,57%, sehingga indeks harga yang diterima petani pada bulan November tahun 2022 tercatat sebesar 145,87. Untuk indeks harga yang dibayar petani juga mengalami peningkatan jika dibandingkan bulan Oktober tahun 2022. Pada bulan November 2022 tercatat sebesar 113,69 atau mengalami peningkatan sebesar 0,26% dibandingkan bulan Oktober tahun 2022. Angka NTP yang tercatat di bulan November tahun 2022 sebesar 128,30 tersebut menunjukkan bahwa nilai tukar dari komoditas yang dihasilkan oleh petani di Provinsi Kalimantan Timur masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai barang dan jasa yang diperlukan untuk kebutuhan rumah tangga petani, serta biaya produksi dan penambahan barang modal untuk aktivitas produksi dalam menghasilkan komoditas pertanian. Berdasarkan subsektornya, pada bulan November tahun 2022, ada 2 subsektor yang mengalami kenaikan NTP dan 3 subsektor lainnya mengalami penurunan. Kontribusi subsektor tanaman perkebunan rakyat di dalam penghitungan NTP secara umum cukup besar, sehingga peningkatan NTP yang terjadi pada subsektor tersebut berdampak terhadap peningkatan NTP Kalimantan Timur secara umum. NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat pada bulan November tahun 2022 tercatat sebesar 169,17 dan nilai NTP tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,85% jika dibandingkan nilai NTP pada bulan Oktober tahun 2022. Untuk subsektor tanaman pangan mengalami peningkatan sebesar 0,19% dengan angka NTP sebesar 91,82. Sementara itu, subsektor yang mengalami penurunan nilai NTP pada November tahun 2022 yaitu subsektor hortikultura dengan penurunan sebesar 1,85%, subsektor peternakan dengan penurunan 0,36%, dan subsektor perikanan turun sebesar 0,21%. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait indikator NTUP Provinsi Kalimantan Timur pada bulan November 2022 tercatat sebesar 128,45 atau naik sebesar 3,39% jika dibandingkan dengan nilai NTUP pada bulan Oktober tahun 2022. Peningkatan ini dikarenakan indeks yang diterima oleh petani mengalami peningkatan sebesar 3,57%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani untuk biaya produksi dan penambahan barang modal mengalami kenaikan yang lebih kecil dibandingkan indeks yang diterimanya,
yaitu sebesar 0,18%. Peningkatan nilai NTUP mengindikasikan bahwa nilai keuntungan yang diperoleh dari usaha pertanian cenderung mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jika dilihat per subsektornya, subsektor yang mengalami peningkatan nilai NTUP yaitu pada subsektor tanaman pangan dan subsektor tanaman perkebunan rakyat. Sementara itu untuk subsektor hortikultura, subsektor peternakan, dan subsektor perikanan pada November 2022 mengalami penurunan NTUP. Jika dilakukan perbandingan nilai NTP Provinsi Kalimantan Timur terhadap provinsi lain di Pulau Kalimantan dan juga nasional, terlihat bahwa semua provinsi di Pulau Kalimantan pada November 2022 tercatat mengalami peningkatan NTP. Penyebab peningkatan dari nilai NTP pada kelima provinsi di Kalimantan adalah sama, yaitu terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada nilai yang diterima oleh petani jika dibandingkan terhadap nilai atau harga yang harus dibayarkan oleh petani pada setiap provinsi tersebut. Baik itu nilai yang harus dibayarkan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, juga untuk kegiatan produksi usaha pertaniannya. Nilai NTP Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat sebesar 128,30 ini berada di bawah NTP Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai NTP sebesar 142,50. Namun demikian, NTP Kalimantan Timur masih berada di atas 3 provinsi lainnya, yaitu Kalimantan Tengah yang memiliki NTP sebesar 116,88, Kalimantan Utara nilai NTP-nya 110,29, dan Kalimantan Selatan nilai NTP-nya 104,51. Dan jika dibandingkan dengan NTP nasional, nilai NTP Kalimantan Timur masih berada di atas angka rata-rata NTP nasional yang mencapai 107,81. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi informasi mengenai perkembangan laju inflasi dan NTP di Provinsi Kalimantan Timur. Dan selanjutnya kami akan menyampaikan perkembangan statistik pariwisata dan transportasi di Kalimantan Timur pada bulan Oktober tahun 2022. Ada 2 hal terkait pariwisata yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama mengenai kunjungan wisatawan mancanegara atau WISMAN yang langsung masuk ke Indonesia melalui pintu masuk Provinsi Kalimantan Timur, dan yang kedua adalah mengenai tingkat penghunian kamar atau TPK hotel klasifikasi berbintang. Yang pertama mengenai kunjungan WISMAN pada Oktober 2022, terdapat 9 kunjungan WISMAN yang masuk ke Kaltim melalui pintu masuk Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Untuk jasa akomodasi yang digunakan baik untuk wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara, khususnya tingkat penghunian kamar atau TPK hotel klasifikasi berbintang di Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Oktober 2022 tercatat sebesar 64,20%. Terjadi kenaikan sebesar 3,95 poin jika dibandingkan bulan Septembernya atau dibandingkan dengan bulan September tahun 2022 yang tercatat sebesar 60,25%. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 pada periode yang sama di bulan Oktober, tingkat hunian hotel klasifikasi berbintang di Kalimantan Timur mengalami peningkatan sebesar 1,80 poin. Bapak Ibu sekalian, informasi selanjutnya adalah mengenai perkembangan statistik transportasi di Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Oktober tahun 2022. Untuk penerbangan domestik, jumlah penumpang yang diangkut selama bulan Oktober tahun 2022 sebanyak 178,53 ribu orang
atau mengalami peningkatan sebesar 6,01% jika dibandingkan dengan bulan September tahun 2022 dan meningkat sebesar 54,20% jika dibandingkan dengan bulan Oktober tahun 2021. Sementara itu, untuk penerbangan keberangkatan ke luar negeri atau internasional pada bulan Oktober tahun 2022 tercatat sebanyak 27 orang yang berangkat dari Bandara Sepinggan di Balikpapan dengan tujuan Singapura. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, angkutan internasional ini mengalami kenaikan sebesar 440%. Pada transportasi angkutan laut, jumlah penumpang yang diangkut selama bulan Oktober tahun 2022 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau secara month to month, yakni sebesar 50,77%. Dan bila dibandingkan dengan bulan yang sama atau bulan Oktober tahun 2021, jumlah penumpang domestik yang diangkut melalui angkutan laut meningkat sebesar 56,01%. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi informasi terkait pariwisata dan transportasi. Selanjutnya kami sampaikan informasi terkait ekspor dan impor dan kondisi neraca perdagangan luar negeri Provinsi Kalimantan Timur untuk kondisi pada bulan Oktober tahun 2022. Selama bulan Oktober tahun 2022, ekspor luar negeri Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebesar 3,26 miliar US dollar atau turun sebesar 2,06% dibanding nilai ekspor pada bulan September tahun 2022. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan nilai ekspor, baik ekspor untuk komoditas migas maupun non-migas pada bulan Oktober tahun 2022. Ekspor migas pada bulan Oktober tahun 2022 tercatat sebesar 239,11 juta US dollar atau turun sebesar 2,29% dibanding ekspor migas pada bulan September tahun 2022. Dan untuk ekspor non-migas pada bulan Oktober tahun 2022 tercatat 3,01 miliar US dollar atau mengalami penurunan sebesar 2,04% dibanding ekspor non-migas pada bulan September tahun 2022. Bila dibandingkan dengan nilai ekspor pada Oktober 2021, nilai ekspor pada bulan Oktober 2022 mengalami kenaikan, yaitu mencapai 11,89%. Ekspor migas Oktober 2022 mengalami penurunan sebesar 5,11% dibandingkan Oktober 2021. Untuk ekspor non-migas mengalami peningkatan sebesar 13,50% dibandingkan Oktober tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, grafik perkembangan total ekspor secara month to month menunjukkan dinamika kinerja ekspor luar negeri Kalimantan Timur secara bulanan. Pada bulan Oktober tahun 2022 ini, ekspor Kalimantan Timur mengalami penurunan, di mana sebelumnya pada bulan September tahun 2022, ekspor luar negeri Kalimantan Timur nilainya lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan Oktober tahun 2022. Sedangkan jika dilihat dengan secara Y on Y, ekspor luar negeri Kalimantan Timur pada Oktober 2022 mengalami perlambatan dan memiliki pola yang berbeda jika dibandingkan dengan Oktober tahun 2021. Selanjutnya Bapak Ibu, apabila nilai ekspor dirinci menurut sektornya, terlihat bahwa turunnya nilai ekspor pada bulan Oktober tahun 2022 terhadap nilai ekspor bulan September tahun 2022 atau month to month sebesar 2,06% karena adanya penurunan pada nilai ekspor komoditas migas
dan 1 sektor pada komoditas non-migas. Berdasarkan kontribusi per sektor pada Oktober 2022, nilai ekspor migas berkontribusi sebesar 7,34% dan mengalami penurunan sebesar 2,29%. Sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 13,87%, mengalami kenaikan sebesar 6,86%. Nilai ekspor pertanian naik sebesar 488,01% dan memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap total ekspor luar negeri, yaitu sebesar 0,04%. Sementara itu untuk ekspor pertambangan dan lainnya yang merupakan komoditas ekspor andalan Kalimantan Timur berkontribusi hingga mencapai 78,75% pada Oktober 2022, mencatat penurunan nilai ekspor sebesar 3,50%. Jika dilihat strukturnya, terlihat bahwa kontribusi sektor non-migas Kaltim sangat dominan terhadap total ekspor hingga mencapai 92,66% dari total ekspor pada bulan Oktober tahun 2022. Secara Y on Y atau dibandingkan dengan bulan Oktober tahun 2021, kenaikan nilai ekspor luar negeri tercatat sebesar 11,89%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan yang cukup signifikan pada sektor pertanian sebesar 6.497,41% dan non-migas yaitu pada sektor pertambangan dan lainnya yang tercatat sebesar 20,90% jika dibandingkan dengan bulan Oktober tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, negara-negara tujuan atau mitra dagang Provinsi Kalimantan Timur di bulan Oktober tahun 2022 sebagian besar masih berada di kawasan Asia dengan komoditas ekspor utama berupa non-migas. Tujuan utama ekspor non-migas Kalimantan Timur menuju ke 4 negara yakni Tiongkok mencapai 776,73 juta US dollar atau sebesar 25,74%. Kemudian India sebesar 438,81 juta US dollar atau sebesar 14,54% dari total ekspor non-migas Kalimantan Timur. Untuk Jepang sebesar 419,29 juta US dollar atau sekitar 13,90%, serta Filipina sebesar 291,32 juta US dollar atau sebesar 9,66% dari total ekspor non-migas Kalimantan Timur di bulan Oktober tahun 2022. Sedangkan proporsi tujuan ekspor non-migas ke negara lainnya adalah kurang dari 10%, yaitu seperti ke Taiwan, Bangladesh, Malaysia, Korea Selatan, Hong Kong, Thailand, dan sebagainya. Dilihat berdasarkan wilayahnya, ekspor non-migas Kalimantan Timur pada bulan Oktober tahun 2022 sebesar 543,26 juta US dollar atau sebesar 18,01% dari total ekspor non-migas dikirim ke negara-negara ASEAN. Sedangkan tujuan ekspor ke negara Uni Eropa senilai 162,12 juta US dollar atau sebesar 5,37% dari total ekspor non-migas Kalimantan Timur. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melihat perkembangan perdagangan luar negeri Kalimantan Timur dari sisi impor. Pada bulan Oktober tahun 2022 tercatat bahwa impor Kalimantan Timur, impor barang adalah sebesar atau senilai 585,07 juta US dollar atau mengalami kenaikan sebesar 108,45%. Jika kita bandingkan nilai impor tersebut pada bulan sebelumnya atau bulan September tahun 2022.
Kenaikan nilai impor pada Oktober 2022 ini disebabkan adanya kenaikan aktivitas impor, baik itu komoditas migas maupun komoditas non-migas. Nilai impor migas mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 167,84% jika dibandingkan bulan September tahun 2022. Dan untuk komoditas non-migas, aktivitas impor juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 34,41% pada Oktober 2022. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2021 atau secara Y on Y, nilai impor Kaltim tercatat mengalami peningkatan sebesar 180,92%, dan peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan nilai impor migas sebesar 298,14% jika dibandingkan dengan bulan Oktober tahun lalu. Begitu juga untuk komoditas non-migas terjadi kenaikan nilai impor sebesar 62,25% jika dibandingkan dengan bulan Oktober tahun 2021. Perkembangan nilai total impor secara month to month dan Y on Y dapat dilihat pada dua grafik di sebelah kanan tayangan berikut. Secara month to month pada Oktober tahun 2022, nilai impor Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi terhadap nilai impor bulan September tahun 2022. Dan jika dilihat secara Y on Y, nilai impor Oktober 2022 juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan nilai impor bulan Oktober tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, jika dirinci menurut penggunaan barang, terlihat bahwa terdapat kenaikan nilai impor bulan Oktober tahun 2022 terhadap nilai impor bulan September tahun 2022 disebabkan oleh karena adanya kenaikan nilai impor pada komoditas barang terkecuali komoditas barang untuk konsumsi. Untuk bahan baku atau penolong pada Oktober tahun 2022 mengalami kenaikan 111,29%. Komoditas impor yang digunakan untuk barang modal pada bulan Oktober tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 94,35%. Sementara itu, untuk komoditas barang konsumsi turun sebesar 30,87%. Proporsi penggunaan komoditas impor sebagai bahan baku atau penolong pada Oktober tahun 2022 mencapai 88,64%, sedangkan proporsi komoditas barang untuk konsumsi sebesar 0,19%, dan komoditas impor yang digunakan sebagai barang modal pada bulan Oktober adalah sebesar 11,17%. Jika dibandingkan kondisi setahun yang lalu, yaitu pada bulan Oktober tahun 2021, terdapat kenaikan nilai impor Kalimantan Timur sebesar 180,92%. Kenaikan tersebut disebabkan adanya peningkatan impor komoditas bahan baku penolong dan barang modal pada bulan tersebut. Untuk komoditas bahan baku penolong, kenaikannya tercatat sebesar 199,32%, dan untuk komoditas barang modal tercatat mengalami kenaikan sebesar 98,51%. Sedangkan untuk barang konsumsi, jika dibandingkan dengan bulan Oktober tahun 2021, mengalami penurunan sebesar 47,05%. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melihat negara asal barang impor yang masuk ke Kalimantan Timur, khususnya untuk komoditas non-migas. Komoditas non-migas yang masuk ke Kalimantan Timur pada bulan Oktober tahun 2022 berasal dari berbagai negara. Negara dengan asal barang impor non-migas yang lebih dari 10% adalah Tiongkok, yaitu 24,13%, Malaysia 14,28%, Amerika Serikat 13,81%,
dan Korea Selatan 12,89%. Sedangkan negara lain seperti Jerman, Singapura, Jepang, Italia, dan sebagainya, asal barang dari negara-negara tersebut kurang dari 10% dari total nilai impor non-migas yang masuk ke Kalimantan Timur pada bulan Oktober tahun 2022. Negara-negara di ASEAN mengirimkan barang impornya ke Kalimantan Timur senilai 33,96 juta US dollar atau 20,22% dari total impor non-migas yang masuk ke Kalimantan Timur. Sedangkan dari negara-negara di kawasan Uni Eropa tercatat barang impor non-migas yang masuk ke Kaltim senilai 27,94 juta US dollar atau 16,64% dari total impor non-migas yang masuk ke Kalimantan Timur. Bapak Ibu sekalian, dari informasi yang kami sajikan terkait dengan posisi ekspor dan impor Kalimantan Timur pada bulan Oktober tahun 2022 ini terlihat bahwa neraca perdagangan luar negeri Kalimantan Timur masih mengalami surplus sebesar 2,67 miliar US dollar. Namun jika dibandingkan dengan bulan Oktober periode tahun sebelumnya, nilai surplus tersebut tercatat lebih rendah. Surplus ini berasal dari surplus pada sektor non-migas yang cukup tinggi, yaitu sebesar 2,84 miliar US dollar. Sementara untuk sektor migas tercatat memiliki defisit sebesar 178,04 juta US dollar. Nilai surplus neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur secara kumulatif sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 tercatat sebesar 25,59 miliar US dollar, berada di atas nilai kumulatif surplus perdagangan Januari-Oktober tahun 2021 yang tercatat sebesar 16,18 miliar US dollar. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi rilis beberapa indikator, yakni inflasi, nilai tukar petani untuk bulan November tahun 2022, dan statistik transportasi dan pariwisata serta ekspor impor untuk bulan Oktober tahun 2022. Selanjutnya akan kami sampaikan rilis data Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kalimantan Timur. Sebelum menyampaikan perkembangan IPM Kalimantan Timur, kami juga akan menyampaikan beberapa fenomena yang terkait dengan indikator tersebut. Yang pertama adalah pemulihan ekonomi Kalimantan Timur yang terus berlanjut dan semakin menguat. Dan hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 tahun 2022 yang menembus angka 5,28%. Selanjutnya, keadaan ketenagakerjaan semakin membaik yang dapat dilihat melalui penurunan angka pengangguran dari angka 6,83% pada Agustus 2021 menjadi 5,71% pada Agustus 2022. Selain itu, Bapak Ibu, penduduk usia kerja yang terdampak pandemi berkurang secara signifikan. Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 pada Agustus 2022 turun sebesar 196,02 ribu orang dibandingkan pada Maret 2022. Bapak Ibu sekalian, peristiwa lainnya adalah adanya perluasan cakupan vaksinasi COVID-19 yang berdampak pada penurunan angka kematian. Adanya pelonggaran kegiatan masyarakat melalui SKB 3 Menteri terkait sekolah tatap muka pada bulan Mei 2022 serta penggelontoran beasiswa Kaltim tuntas untuk mendukung pendidikan masyarakat Kalimantan Timur. Pada tahun 2022 ini, capaian IPM Kalimantan Timur adalah sebesar 77,44
capaian IPM Kalimantan Timur tahun 2022 ini meningkat 0,73% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 76,88. Angka ini bahkan lebih tinggi jika dibandingkan pandemi COVID-19 yang saat itu berlangsung pada tahun 2019. Selain pertumbuhannya, kemajuan pembangunan manusia juga dapat dilihat dari level pencapaian pembangunan atau status IPM pada suatu periode. Status IPM dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu IPM kurang dari 60 berstatus rendah, IPM berada di antara 60 sampai 70 berstatus sedang, IPM yang berada di antara 70 sampai dengan 80 berarti berstatus tinggi, dan nilai IPM yang lebih dari 80 berstatus sangat tinggi. Dan berdasarkan besaran IPM-nya, maka kemajuan pembangunan manusia di Kalimantan Timur tergolong ke dalam status tinggi dan status ini sama dengan tahun sebelumnya. Nilai IPM Kalimantan Timur terbentuk dari komponen umur harapan hidup saat lahir atau UHH sebesar 74,62 tahun, kemudian juga rata-rata lama sekolah atau RLS sebesar 9,92 tahun, harapan lama sekolah sebesar 13,84 tahun, dan pengeluaran real per kapita per tahun yang disesuaikan sebesar Rp12.641.000. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2022, semua komponen penyusun IPM Kalimantan Timur mengalami peningkatan, yaitu komponen umur harapan hidup tumbuh 0,01% dari 74,61 tahun pada tahun 2021 menjadi 74,62 tahun pada tahun 2022. Kemudian harapan lama sekolah tumbuh 0,22% dari 13,81 tahun pada tahun 2021 menjadi 13,84 tahun pada tahun 2022. Dan rata-rata lama sekolah tumbuh 0,81% dari 9,84 tahun pada tahun 2021 menjadi 9,92 tahun pada tahun 2022. Dan dimensi standar hidup layak atau komponen pengeluaran real per kapita per tahunnya naik sebesar 4,33% dari Rp12.116.000 menjadi Rp12.641.000 pada tahun 2022. Dilihat dari status IPM Kabupaten Kota di Kalimantan Timur, hanya Kabupaten Mahakam Hulu yang masih memiliki status IPM sedang, yaitu sebesar 68,75. Kemudian 6 Kabupaten Kota memiliki status IPM tinggi, yaitu Kabupaten Berau dengan nilai IPM 75,74, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nilai IPM 74,67, Kabupaten Kutai Timur dengan nilai IPM sebesar 74,35, Kabupaten Pasar dengan nilai IPM sebesar 73,44, Kabupaten PPU dengan nilai IPM sebesar 72,55, dan Kabupaten Kutai Barat dengan nilai IPM sebesar 72,97. Sedangkan 3 kota di Kalimantan Timur memiliki status IPM sangat tinggi karena memiliki yang masih cukup tinggi, yaitu antara Kabupaten Mahakam Ulu yang menunjukkan nilai IPM sebesar 68,75, sedangkan IPM Kota Samarinda sebesar 81,43. Sehingga disparitas ini perlu menjadi perhatian khususnya untuk bisa terus mendorong Kabupaten Mahakam Ulu sehingga nilai pembangunan manusianya menjadi semakin lebih tinggi. Pada tahun ini IPM nasional mencapai 72,91, provinsi dengan IPM tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 81,65, sedangkan IPM terendah adalah Provinsi Papua dengan capaian IPM sebesar 61,39.
Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, hanya 2 provinsi yang memiliki status IPM sangat tinggi, yaitu DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian 24 provinsi memiliki status IPM tinggi dan 8 provinsi memiliki status sedang. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi indikator yang kami sajikan atau kami rilis pada bulan ini. Semoga informasi yang kami sampaikan pada kesempatan rilis secara live streaming bisa memberikan manfaat, terutama ketika data-data tersebut digunakan untuk menyusun kebijakan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Kami mohon maaf jika di dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan, dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahan rilis untuk dapatkan informasi yang lebih detail dapat diunduh pada web resmi BPS Provinsi Kalimantan Timur pada tautan kaltim.bps.go.id. Adapun masukan, saran, serta pertanyaan dapat disampaikan melalui nomor kontak yang sudah dicantumkan. Saya akhiri Bapak Ibu sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.